Aku berdiri tenang di sudut aula, menatap mereka yang menertawakan kehancuranku. Suamiku mengira 100 miliar asetku sudah berpindah tangan. Di balik gaun sederhana ini, aku menyembunyikan senyum. Malam ini, sistem yang mereka banggakan runtuh. Permainan baru saja dimulai. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini berkembang dan mempersembahkan cerita menarik. Aku berdiri di sudut aula pesta yang luas ini, memegang sebuah gelas berisi jus jeruk yang sudah mulai kehilangan rasa dinginnya. Suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen, tawa riuh yang terdengar dipaksakan, dan aroma parfum mahal yang menyesakkan memenuhi udara. Cahaya dari lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit aula memantul di atas lantai marmer yang dipoles sempurna, menciptakan kilauan yang seolah-olah mengejek kesederhanaanku malam ini. Aku hanya mengenakan gaun hitam polos tanpa payet, tanpa perhiasan mencolok. Sangat kontras dengan kerumunan wanita di sana yang berlomba-lomba memamerkan berlian terbaru mereka. Malam ini adalah pesta perayaan kesuksesan yang diadakan oleh suamiku, Rangga. Dia tampak berdiri di tengah kerumunan, dikelilingi oleh para kolega bisnis dan pria-pria berjas mahal. Wajahnya berseri-seri, penuh dengan kemenangan. Di sampingnya, seorang wanita muda bernama Salsabila bergelayut manja di lengannya. Salsabila mengenakan gaun merah menyala yang sangat provokatif, seolah ingin menegaskan kepada dunia bahwa dialah ratu baru di samping Rangga. Mereka terlihat seperti pasangan sempurna di mata orang asing. Tapi bagiku, mereka hanyalah dua ekor parasit yang sedang merayakan hasil jarahan. Masih punya nyali juga kau menginjakan kaki di sini? Sebuah suara tajam dan penuh kebencian menusuk telingaku dari arah samping. Aku menoleh pelan dan mendapati Ibu Lestari, ibu mertuaku, berdiri di sana. Dia mengenakan kebaya sutra berwarna emas yang sangat mewah, dengan kalung berlian yang melingkar erat di lehernya yang mulai berkeriput. Matanya menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan menghina, seolah-olah aku adalah noda kotor di karpet mahalnya. Ini adalah pesta yang diadakan dengan uang dari perusahaan yang kubangun dari nol, Ibu. Mengapa aku tidak boleh datang? Jawabku dengan nada suara yang tetap tenang dan terjaga. Lestari tertawa mengejek, suaranya terdengar melengking di antara musik klasik yang mengalun lembut. Perusahaanmu? Oh, Anjani, kau malang sekali. Apa kau belum sadar juga? Kau sudah tidak punya apa-apa lagi. Rangga sudah memberitahuku bahwa semua aset, rumah, bahkan mobil yang kau pakai dulu, sekarang sudah resmi menjadi miliknya. Kau itu hanya menumpang hidup selama ini, dan sekarang masa menumpangmu sudah habis. Aku menarik napas panjang. Ibu lupa siapa yang bekerja siang dan malam saat Rangga hanya bisa menghabiskan uang untuk hobi balap lari dan investasinya yang selalu gagal? Aku yang menyelamatkan nama keluarga ini berkali-kali. Tutup mulutmu, bentak Lestari, meski suaranya ia tekan agar tidak menarik perhatian tamu lain. Kau itu hanya wanita yang beruntung bisa menikah dengan anakku. Sekarang, Rangga sudah menemukan wanita yang lebih pantas, yang lebih cantik, dan yang lebih mengerti posisinya sebagai istri. Salsabila jauh lebih berguna daripada kau yang hanya tahu soal angka dan laporan keuangan. Sebaiknya kau pergi sekarang. Jangan permalukan dirimu sendiri lebih jauh lagi. Aku hanya menatapnya datar, tidak membiarkan kata-katanya melukai harga diriku. Di dalam hati, aku bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang ibu mertua yang dulu begitu manis dan memelas saat memohon pinjaman uang padaku untuk menutupi utang judinya, kini berubah menjadi begitu angkuh? Tak lama kemudian, Rangga menyadari keberadaanku. Dia membisikkan sesuatu ke telinga Salsabila yang membuat wanita itu terkikik genit, lalu mereka berdua berjalan menghampiriku. Langkah kaki Rangga terdengar begitu mantap, seolah setiap langkahnya mengukuhkan kekuasaannya yang baru. Anjani, ucap Rangga dengan senyum meremehkan. Aku tidak menyangka kau akan datang. Apa kau kesini untuk meminta uang saku terakhir? Atau mungkin kau ingin melamar menjadi pelayan di pesta ini? Sepertinya seragam pelayan lebih cocok untukmu daripada gaun murahan itu. Salsabila menutup mulutnya dengan tangan yang dihiasi kuku palsu berwarna senada dengan gaunnya. Jangan begitu, Mas Rangga. Kasihan Kak Anjani. Mungkin dia kesini karena rindu melihat kemewahan yang dulu pernah dia rasakan. Tapi sayang sekali ya, Kak, sekarang kunci rumah sudah diganti semua.
Bahkan baju-baju kakak yang lama sudah aku sumbangkan ke panti asuhan. Rasanya sudah tidak layak dipakai lagi. Aku menatap Rangga tepat di matanya. Pria yang dulu berjanji akan menjagaku, pria yang dulu menangis memohon agar aku menerimanya sebagai suami, kini berdiri di depanku sebagai pengkhianat terbesar. Rangga, kau tahu betul bahwa 100 miliar yang kau pamerkan malam ini adalah hasil keringatku selama 7 tahun. Kau yakin ingin melakukan ini di depan semua kolegamu? Rangga justru terbahak-bahak, menarik perhatian beberapa investor yang berdiri di dekat kami. Dengar itu. Dia masih mengaku-ngaku sebagai pemilik asetku. Saudara-saudara, lihatlah mantan istriku ini. Dia sepertinya mengalami gangguan jiwa karena tidak terima aku ceraikan. Dia pikir tanda tangan yang dia berikan di atas dokumen pengalihan aset itu hanyalah candaan. Rangga kemudian merangkul Salsabila lebih erat. Malam ini, di hadapan kalian semua, aku akan mengumumkan bahwa perusahaan holding baruku akan segera melantai di bursa saham. Dan semua itu berkat kerja keras dan visi besarku, bukan karena wanita yang hanya bisa duduk di belakang meja ini. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, menatapku dengan tatapan kasihan bercampur ejekan. Mereka adalah orang-orang yang dulu menjilat padaku saat aku masih memegang kendali penuh atas perusahaan. Kini, melihatku terjatuh, mereka dengan cepat berpindah pihak ke arah pemenang yang baru. Dunia bisnis memang sedingin itu. Nikmatilah kemenanganmu sementara ini, Rangga, kataku pelan, hampir berupa bisikan. Karena terkadang, apa yang kau lihat di atas kertas tidak sama dengan kenyataan di dalam sistem. Rangga mengernyitkan dahi sejenak, tapi kesombongannya segera menutupi rasa penasarannya. Sistem? Sistem apa maksudmu? Aku sudah mengganti semua tim IT perusahaan. Aku sudah menguasai semua akun bank. Kau tidak punya akses lagi, Anjani. Kau 0. Kosong. Lestari mendekat lagi, seolah ingin memberikan pukulan terakhir. Sudahlah, Rangga. Jangan buang waktu dengan sampah ini. Sebentar lagi acara puncak dimulai. Biarkan dia melihat dari pojokan sana bagaimana kau menjadi orang paling sukses di ruangan ini. Itu akan menjadi hukuman yang pantas untuk wanita angkuh seperti dia. Mereka bertiga pergi meninggalkanku, berjalan menuju panggung utama yang sudah dihias dengan dekorasi bunga-bunga mahal. Aku tetap diam di posisiku, membiarkan orang-orang menyenggol bahuku seolah aku tidak ada di sana. Aku menundukkan kepala sedikit, bukan karena aku malu atau kalah, melainkan untuk menyembunyikan senyum tipis yang mulai merekah di bibirku. Mereka tidak tahu bahwa sejak seminggu yang lalu, tepat setelah Rangga mengusirku dari rumah dengan hanya membawa 1 koper, aku tidak tinggal diam. Mereka pikir aku adalah wanita lemah yang hanya bisa menangis meratapi nasib. Mereka salah besar. Aku adalah arsitek dari semua kesuksesan ini. Aku yang membangun infrastruktur keuangannya, dan aku juga yang tahu di mana letak pintu belakang yang tidak pernah mereka sadari keberadaannya. Di dalam saku gaun hitamku, aku menggenggam ponsel kecil yang tidak pernah diketahui Rangga. Aku menekan 1 tombol pendek, mengirim isyarat kepada Adrian yang sudah bersiap di posisinya. Adrian adalah satu-satunya orang yang tetap setia kepadaku, seorang ahli strategi dan keamanan siber yang pernah kuselamatkan karirnya beberapa tahun lalu. Malam ini, Rangga ingin membuat kejutan besar. Namun, dia tidak tahu bahwa kejutan sebenarnya akan datang dari arah yang tidak pernah dia duga. 100 miliar itu memang ada di dalam akun-akun yang dia kuasai secara fisik. Tapi aku telah mengunci semua gerbang keluar masuknya melalui protokol biometrik yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari dan retina mataku. Bagi sistem, Rangga hanyalah seorang penyusup yang mencoba mengakses data ilegal. Aku melihat sekeliling aula sekali lagi. Para tamu terus tertawa, pelayan terus mondar-mandir membawa nampan berisi makanan lezat, dan musik terus bermain. Ini adalah panggung sandiwara yang sempurna. Aku merasa seperti seorang sutradara yang sedang menunggu adegan klimaks dari film yang sudah kususun dengan sangat rapi. Rangga naik ke atas panggung, memegang mikrofon dengan gaya seorang pemenang. Dia mulai memberikan pidato pembukaan yang penuh dengan kebohongan tentang bagaimana dia membangun kerajaan bisnis ini sendirian. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah paku yang ia tancapkan sendiri ke dalam peti matinya. Aku mendengarkan dengan saksama, menyimpan setiap kata-katanya sebagai bukti tambahan tentang betapa manipulatifnya dia. Terima kasih atas kehadiran kalian semua.
Suara Rangga menggema di seluruh aula. Malam ini, kalian akan menjadi saksi sejarah baru. Sejarah di mana kekuatan sesungguhnya berada di tangan yang tepat. Saya akan menunjukkan kepada kalian semua nilai aset yang telah kami amankan. Dia memberikan isyarat kepada operator di bagian belakang untuk menyalakan layar raksasa di belakangnya. Aku melihat jam tanganku. Tepat pukul 9 malam. Inilah saatnya. Aku menghirup napas dalam-dalam, merasakan udara yang mulai terasa lebih segar bagiku, namun akan segera terasa sangat sesak bagi mereka. Kemenangan bukanlah tentang siapa yang paling keras berteriak di awal, melainkan siapa yang tetap berdiri tegak saat badai datang menghantam. Rangga pikir dia telah mengikatku, namun dia lupa bahwa dialah yang masuk ke dalam jaring yang sudah kusiapkan sejak lama. Malam ini, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi hakku, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kecerdasan yang selama ini mereka remehkan. Pikiranku melayang kembali ke kejadian 7 hari yang lalu. Sebuah hari yang awalnya terasa begitu biasa namun berakhir dengan pengkhianatan yang paling menyakitkan dalam hidupku. Saat itu adalah hari Minggu pagi. Matahari baru saja naik, menyinari ruang makan kami yang luas dan mewah. Aku sedang duduk menikmati kopi pahitku sambil memeriksa beberapa laporan mingguan perusahaan melalui tablet, ketika Rangga masuk dengan wajah yang sangat dingin. Dia tidak datang sendirian. Di belakangnya ada Ibu Lestari, adik perempuannya, dan seorang pria yang kutahu sebagai pengacara keluarga mereka. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada kecupan di kening seperti biasanya. Yang ada hanyalah atmosfer yang mendadak membeku. "Anjani, kita perlu bicara." "Sekarang," kata Rangga tanpa basa-basi. Dia duduk di hadapanku, sementara ibunya berdiri di sampingnya dengan tangan bersedekap, menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. "Ada apa, Rangga? Kenapa pagi-pagi sekali sudah membawa pengacara ke meja makan?" tanyaku, mencoba tetap tenang meski perasaanku mulai tidak enak. Rangga melemparkan sebuah map coklat ke atas meja. "Aku sudah memutuskan. Aku ingin kita bercerai. Hubungan ini sudah tidak sehat, dan aku merasa kau terlalu mengekangku. Kau selalu merasa paling tahu soal bisnis. Kau selalu mengatur segalanya, dan kau tidak pernah memberiku ruang untuk bernapas sebagai seorang suami." Aku tertegun. Rasanya seperti ada petir yang menyambar di siang bolong. "Mengekangmu? Rangga, aku memberimu kebebasan penuh. Aku memberimu posisi direktur utama di perusahaan yang kubangun agar kau punya harga diri di depan teman-temanmu. Aku bekerja keras agar kita bisa memiliki semua ini." "Bekerja keras atau pamer?" sela Ibu Lestari dengan nada ketus. "Kau itu selalu meremehkan Rangga. Kau pikir tanpa kau, Rangga tidak bisa apa-apa? Kau salah besar. Justru kau yang menjadi penghalang bagi kesuksesan anakku. Selama ini kau hanya memanfaatkan nama besar keluarga kami untuk bisnismu itu." Aku menatap ibu mertuaku dengan tidak percaya. "Nama besar keluarga? Ibu, saat aku menikah dengan Rangga, keluarga kalian sedang terlilit utang di mana-mana. Akulah yang melunasi semua utang ibu, aku yang membelikan rumah ini, dan aku yang membiayai gaya hidup mewah kalian selama 3 tahun terakhir." Rangga menggebrak meja, membuat cangkir kopiku bergetar. "Cukup. Kau selalu mengungkit-ungkit soal uang. Itu sebabnya aku muak padamu. Sekarang, aku sudah menyiapkan semuanya. Kau harus menandatangani surat cerai ini, dan karena kau telah lalai dalam mengelola perusahaan, kau harus menyerahkan seluruh asetmu kepadaku sebagai kompensasi atas penderitaan batin yang kualami selama bersamamu." Lalu, dia menjelaskan kebohongan yang telah dia susun selama berbulan-bulan. Selama ini, dia telah memanipulasi laporan keuangan yang kuterima. Dia menciptakan skenario palsu bahwa perusahaan sedang dalam pemeriksaan pajak yang berat dan berisiko disita oleh negara. Dia memintaku menandatangani serangkaian dokumen yang dia klaim sebagai perjanjian perlindungan aset, agar kekayaan kami tidak tersentuh hukum. Ternyata, dokumen-dokumen itu adalah surat kuasa mutlak dan pengalihan hak kepemilikan saham secara penuh kepadanya. Dia memanfaatkan kepercayaanku yang paling dalam. Sebagai seorang istri, aku tidak pernah menyangka bahwa suami yang tidur di sampingku setiap malam akan setega itu memalsukan niat baiknya hanya untuk merampas hartaku. "Kau membohongiku tentang audit pajak itu?" Suaraku mulai bergetar karena amarah yang memuncak. "Itu hanya taktik bisnis, Anjani," jawab Rangga dengan santai. "Kau sendiri yang bilang bahwa dalam bisnis,
kita harus cerdik. Nah, aku belajar darimu. Sekarang, semua aset senilai 100 miliar itu sudah resmi menjadi milikku. Secara hukum, kau tidak punya apa-apa lagi di perusahaan itu. Bahkan rumah ini, besok sudah akan ditempati oleh orang lain. Oleh siapa? Tanyaku. Pintu depan terbuka, dan Salsabila masuk dengan langkah percaya diri. Dia mengenakan gaun santai namun mahal, membawa tas bermerek yang aku tahu harganya setara dengan biaya operasional kantorku selama sebulan. Dia berjalan menuju Rangga dan dengan santainya duduk di pangkuan suamiku di depan mataku sendiri. "Hai, Kak Anjani," sapa Salsabila dengan senyum manis yang memuakan. "Terima kasih ya sudah membangun kerajaan ini untuk kami." Mas Rangga bilang, "Kakak sudah terlalu lelah, jadi biar kami yang melanjutkan menikmatinya." Ibu Lestari mendekati Salsabila dan mengelus rambutnya. "Nah, ini baru calon menantu idaman. Cantik, penurut, dan tidak banyak tingkah seperti kau, Anjani." Rasanya seluruh harga diriku diinjak-injak di rumahku sendiri. Mereka tertawa melihatku yang terpaku diam. Rangga kemudian memerintahkan beberapa petugas keamanan, yang gajinya juga kubayar, untuk menyeret koperku keluar. Aku diusir seperti pencuri di rumah yang kubangun dengan tetesan keringat dan air mata. Malam itu, aku duduk di sebuah bangku taman di bawah rintik hujan. Aku tidak punya tempat tinggal, tidak punya akses ke rekening utamaku, dan semua orang yang kukenal seolah menghilang di telan bumi setelah mendengar berita kejatuhanku. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku teringat pada satu hal yang selalu menjadi prinsipku. Jangan pernah menaruh semua telur dalam satu keranjang. Aku memiliki sebuah sistem keamanan siber rahasia yang kusebut The Aegis. Sistem ini terintegrasi dengan semua infrastruktur digital perusahaanku. Saat aku menandatangani dokumen pengalihan aset itu, aku menyisipkan sebuah kode perintah yang akan aktif jika namaku sebagai administrator utama dihapus secara paksa. Rangga memang memegang surat fisik, tapi dia tidak pernah memegang kunci digital yang sesungguhnya. Aku bangkit berdiri, mengabaikan pakaianku yang basah kuyup. Aku berjalan menuju sebuah warnet kecil di pinggiran kota yang masih buka. Dari sana, aku mengirimkan pesan terenkripsi kepada Adrian. "Adrian, ini aku. Protokol Phoenix diaktifkan. Aku butuh kau melacak semua pergerakan dana dari perusahaan cangkang yang dibuat Rangga." Dia pikir dia sudah menang, tapi dia hanya sedang mengumpulkan semua buktinya di satu tempat untukku. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Adrian di sebuah kafe terpencil. Adrian adalah seorang jenius teknologi yang pernah kubantu saat dia hampir dipenjara, karena kasus peretasan yang tidak sengaja dia lakukan. Sejak saat itu, dia berjanji akan menjadi bayanganku yang paling setia. "Mereka sangat ceroboh, Anjani," kata Adrian sambil menunjukkan layar laptopnya yang penuh dengan barisan kode dan grafik transaksi. "Suamimu, atau mantan suamimu itu, mulai memindahkan dana besar-besaran ke rekening pribadinya dan rekening ibunya. Dia juga mentransfer sejumlah besar uang kepada Salsabila untuk membeli apartemen mewah. Semua transaksi ini ilegal karena mereka menggunakan dokumen palsu untuk mencairkannya." "Bisa kau kunci aksesnya?" tanyaku dengan mata yang tajam. "Bisa, tapi lebih baik kita biarkan mereka merasa memiliki uang itu dulu," saran Adrian. "Jika kita kunci sekarang, mereka akan segera curiga dan mencoba melarikan diri. Biarkan mereka mengadakan pesta besar yang mereka rencanakan. Biarkan mereka mengundang semua kolega dan media. Di sanalah kita akan menghancurkan mereka di depan umum." Selama seminggu itu, aku tinggal di sebuah apartemen studio kecil yang disewa Adrian atas namanya. Aku makan mie instan, tidur hanya beberapa jam, dan menghabiskan sisa waktuku untuk menyusun bukti-bukti hukum. Aku menemukan bahwa Rangga bukan hanya mencuri hartaku, tapi dia juga terlibat dalam skema pencucian uang dengan beberapa oknum pejabat untuk mempercepat proses pengalihan asetku. Ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga, ini adalah kejahatan berat. Aku juga menyelidiki latar belakang Salsabila. Ternyata dia bukan sekadar selingkuhan biasa. Dia adalah mantan staf administrasi di salah satu bank yang membantu Rangga memalsukan verifikasi tanda tanganku. Mereka semua saling terkait dalam lingkaran setan ini. Ibu Lestari, yang selalu merasa paling suci, ternyata juga menggunakan uang perusahaan untuk menutupi kerugian bisnis butiknya yang bangkrut total karena manajemen yang buruk.
Mereka semua adalah benalu yang telah menggerogoti hidupku selama bertahun-tahun tanpa kusadari. Setiap hari aku merasakan amarah yang membara, tapi aku mengubahnya menjadi energi untuk merencanakan balasan yang elegan. Aku tidak akan mendatangi mereka dengan teriakan atau tangisan. Aku akan mendatangi mereka dengan kebenaran yang tidak bisa mereka sangkal. Seminggu ini adalah pelajaran berharga bagiku. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu fokus pada angka-angka di layar monitor dan pertumbuhan perusahaan, sampai aku lupa melihat karakter orang-orang terdekatku. Tapi sekarang, mataku sudah terbuka lebar. Kini, kembali ke aula pesta ini, aku melihat Rangga yang masih berdiri di atas panggung dengan sombongnya. Dia mulai memutar video presentasi tentang prestasinya. Dia tidak tahu bahwa file video yang dia siapkan sudah diganti oleh Adrian dengan file berisi rekaman percakapan rahasianya dan daftar semua kejahatan finansial yang dia lakukan. Aku merapikan gaun hitamku. Gaun ini memang sederhana, tapi malam ini gaun ini akan menjadi saksi kebangkitanku. Aku bukan lagi wanita yang bisa mereka tindas. Aku adalah Anjani, dan aku telah kembali untuk mengambil mahkotaku. Pesta ini baru saja dimulai, dan aku tidak sabar untuk melihat wajah mereka saat lampu kristal yang indah ini seolah jatuh menimpa mereka semua. Kebohongan mungkin bisa berlari cepat, tapi kebenaran akan selalu sampai lebih dulu ke garis finish. Malam itu, sekitar 2 minggu sebelum badai perceraian ini meledak, aku duduk sendirian di ruang kerjaku yang remang-remang. Suasana rumah sangat sepi, hanya ada suara detak jarum jam dinding yang terasa seperti ketukan palu di kepalaku. Rangga belum pulang. Katanya ada rapat mendadak dengan investor baru, alasan klasik yang sudah sering kudengar belakangan ini. Namun, firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Bukan soal perselingkuhannya, aku sudah lama mencium aroma parfum wanita lain di jasnya, tapi soal sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi kelangsungan perusahaan yang kubangun dengan darah dan air mata ini. Aku melangkah menuju ruang kerja pribadi Rangga. Ruangan itu biasanya terkunci rapat. Namun malam itu, entah karena kecerobohannya atau memang takdir ingin menunjukkan kebenaran padaku, pintunya sedikit terbuka. Aku masuk dengan langkah sangat pelan, jantungku berdegup kencang seolah sedang melakukan kejahatan di rumahku sendiri. Aku segera menuju meja kerjanya yang besar, sebuah meja kayu jati mahal yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahunnya tahun lalu. Di bawah laci kedua yang tampak biasa, aku menemukan sebuah celah kecil. Dengan menggunakan penggaris besi, aku mencongkel alas laci tersebut dan menemukan sebuah kompartemen rahasia. Di dalamnya terdapat sebuah buku catatan kecil berwarna hitam dan sebuah ponsel cadangan yang terus bergetar karena pesan masuk. Aku membuka buku catatan itu. Mataku terbelalak saat melihat barisan angka dan nama-nama yang tidak asing di dunia gelap keuangan. Rangga bukan hanya mencuri uang perusahaan untuk berfoya-foya, tapi dia telah terjebak dalam lubang utang yang sangat dalam kepada seorang lintah darat kelas kakap bernama Pranata. Nilainya tidak main-main, 50 miliar rupiah. Uang itu habis ia gunakan untuk judi saham dan investasi bodong di luar negeri, yang semuanya berakhir gagal. Ya Tuhan, Rangga, apa yang kau lakukan? Bisikku lirih. Di buku itu, Rangga menuliskan rencana yang sangat keji. Dia berniat menjaminkan seluruh aset perusahaanku sebagai jaminan utangnya kepada Pranata. Dia sedang merencanakan sebuah skema di mana perusahaan akan sengaja dibuat bangkrut, lalu asetnya akan dilelang dan dibeli oleh perusahaan cangkang milik Pranata dengan harga murah, sementara dia dan Salsabila akan mendapatkan komisi besar dari transaksi itu. Dia tidak hanya mengkhianatiku secara pribadi, tapi dia berencana menghanguskan seluruh jerih payahku demi menutupi lubang utang yang dia buat sendiri. Aku beralih ke ponsel cadangan itu. Di sana, aku menemukan pesan-pesan dari Salsabila. Ternyata, wanita itu bukan sekadar selingkuhan yang haus harta. Salsabila adalah orang suruhan Pranata yang sengaja dikirim untuk mendekati Rangga dan menjebaknya dalam gaya hidup mewah, hingga akhirnya Rangga berutang banyak. Salsabila adalah umpan, dan suamiku adalah ikan bodoh yang menelan mata pancing itu bulat-bulat. Ada sebuah pesan suara yang baru saja masuk dari Salsabila kepada Rangga. Sayang, pastikan Anjani menandatangani dokumen pengalihan aset itu besok. Jangan sampai dia curiga. Kalau dia tahu kita bekerja sama dengan Pranata, habislah kita. Ingat, Pranata bukan orang yang sabar soal bunga utangmu yang terus berjalan. Aku merasa mual. Seluruh tubuhku gemetar. Pria yang selama ini kupanggil suami,
Pria yang kusekolahkan hingga jenjang S2 dengan biayaku sendiri, ternyata adalah seorang pengecut yang sedang menyerahkanku ke mulut serigala hanya untuk menyelamatkan kulitnya sendiri. Namun, di tengah kemarahan itu, aku menemukan satu kelemahan fatal lainnya. Rangga sangat takut pada kegelapan dan ruang sempit. Sebuah fobia masa kecil yang sering dia ceritakan padaku. Namun yang lebih penting, dia memiliki fobia sosial yang sangat parah jika menyangkut reputasi. Dia sangat terobsesi dengan citra diri sebagai pria sukses yang mandiri. Jika dunia tahu bahwa dia hanyalah boneka yang diperalat oleh seorang wanita muda dan lintah darat, mentalnya akan hancur seketika. Lebih dari itu, aku menemukan bukti bahwa Rangga telah memalsukan laporan pajak selama 2 tahun terakhir untuk menyembunyikan aliran dana ke rekening pribadinya. Ini adalah senjata nuklir. Jika aku melaporkan ini ke pihak berwenang, dia bukan hanya akan kehilangan harta yang dia curi dariku, tapi dia juga akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi atas kasus pencucian uang dan penggelapan pajak. Aku menyalin semua data dari buku catatan itu menggunakan ponselku. Aku mengambil foto setiap halaman, setiap pesan singkat, dan setiap daftar transaksi ilegal yang dia lakukan. Aku juga menemukan sebuah rekaman video di dalam ponsel cadangannya, sebuah video yang menunjukkan Rangga sedang menyerahkan sejumlah uang tunai dalam koper kepada seorang oknum pejabat untuk memuluskan izin pengalihan aset perusahaan. Kau pikir kau sudah menang, Rangga? Bisikku sambil mengembalikan semuanya ke posisi semula. Kau pikir aku adalah wanita bodoh yang bisa kau tipu dengan kata-kata manis. Kau lupa bahwa akulah yang mengajarimu cara membaca laporan keuangan. Aku keluar dari ruangan itu dengan perasaan yang sangat berbeda. Rasa sakit hati karena perselingkuhannya kini telah digantikan oleh tekad yang sangat dingin. Aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan membiarkannya bangkrut begitu saja. Aku akan membiarkannya merasa bahwa dia sedang berada di puncak dunia, memiliki segalanya, sebelum akhirnya aku menjatuhkannya ke jurang yang paling dalam. Penemuan senjata ini memberiku kekuatan baru. Aku tidak lagi merasa seperti seorang istri yang dikhianati, melainkan seperti seorang pemburu yang sedang mengamati mangsanya dari kejauhan. Rangga dan Salsabila mungkin merasa mereka sangat cerdas dengan skema perusahaan cangkang mereka, tapi mereka tidak tahu bahwa aku telah menemukan benang merah yang menghubungkan semuanya langsung ke leher mereka. Malam itu, aku tidak bisa tidur, tapi bukan karena sedih. Aku menghabiskan waktu hingga subuh untuk menyusun strategi. Aku memetakan semua aset, semua rekening, dan semua orang yang terlibat. Aku harus memastikan bahwa saat aku menarik pelatuknya, tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa meloloskan diri. Ibu Lestari yang serakah, Salsabila yang licik, dan Rangga yang pengecut, semuanya akan membayar harga yang pantas. Aku menyadari satu hal penting, Rangga mengandalkan sistem digital perusahaan untuk melakukan semua transaksi gelapnya. Dia pikir karena dia adalah direktur utama, dia memiliki kendali penuh. Dia lupa bahwa sistem itu memiliki lapisan keamanan biometrik yang tersembunyi, yang pernah kubuat sebagai eksperimen keamanan beberapa tahun lalu. Selama ini sistem itu tidak pernah digunakan, jadi dia tidak menyadari keberadaannya. Tapi di sistem itulah, seluruh bukti kejahatannya tersimpan secara otomatis sebagai aktivitas mencurigakan. Senjata sudah di tangan. Sekarang, waktunya untuk merencanakan bagaimana cara menggunakannya dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka. Sejak hari di mana aku menemukan semua bukti kejahatan Rangga, aku berhenti menjadi istri yang penurut. Namun, aku memainkan peran itu dengan sangat sempurna. Aku tetap menyiapkan sarapan untuknya, tetap memberikan senyum palsu saat dia pulang larut malam, dan tetap menandatangani beberapa dokumen yang dia berikan dengan ekspresi yang sengaja dibuat tampak bingung dan penuh percaya diri. Aku membiarkannya merasa bahwa dia sudah berhasil mencuci otakku. Tepat setelah pengusiran yang sangat memalukan seminggu yang lalu, aku langsung menuju ke sebuah apartemen studio kecil yang disewa oleh Adrian. Apartemen itu sangat sederhana, jauh dari kemewahan rumah besar yang baru saja kutinggalkan, namun di sanalah pusat komandoku berada. Dindingnya penuh dengan papan tulis yang berisi skema aliran dana, foto-foto orang yang terlibat, dan jadwal waktu yang sangat ketat. Semuanya sudah siap. Anjani, tanya Adrian. Dia sedang duduk di depan 5 monitor komputer yang menampilkan barisan kode hijau yang terus berjalan. Hampir, jawabku sambil menyesap kopi hitam tanpa gula. Aku butuh kau memastikan bahwa saat Rangga mencoba melakukan transaksi besar di pestanya nanti,
Semua aksesnya akan dialihkan ke rekening penampungan sementara yang tidak bisa dia sentuh. Itu mudah, kata Adrian dengan seringai tipis. Yang sulit adalah memastikan protokol biometrikmu tetap aktif tanpa terdeteksi oleh tim IT baru yang dia sewa. Tapi tenang saja, tim IT-nya hanya sekumpulan anak muda yang baru lulus dan tidak mengerti arsitektur sistem yang kau buat. Kami bekerja tanpa henti. Aku mulai mengumpulkan kembali semua bukti fisik yang pernah kucatat. Aku menghubungi beberapa rekan bisnis lama yang pernah merasa dirugikan oleh cara kerja Rangga yang arogan. Tanpa memberitahu rencana besarku, aku meminta mereka untuk bersiap-siap melakukan audit mendadak terhadap komitmen kerja sama mereka dengan perusahaan. Langkah pertamaku dalam perencanaan ini adalah melacak perusahaan cangkang milik Salsabila di Singapura. Dengan bantuan Adrian, aku berhasil menembus sistem perbankan mereka dan menemukan bahwa Salsabila sebenarnya sedang berencana untuk melarikan diri dengan semua uang itu sendirian, meninggalkan Rangga yang akan menanggung semua utang kepada Pranata. Lihat ini, kata Adrian sambil menunjuk ke sebuah email yang berhasil dia retas. Salsabila sudah memesan 2 tiket ke Swiss atas namanya sendiri dan ibunya untuk malam setelah pesta. Dia tidak berniat membawa suamimu. Aku tertawa getir. Bagus. Biarkan mereka saling menghancurkan dari dalam. Aku ingin Rangga melihat video ini di puncak acaranya nanti. Rencana pembalasanku disusun dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah serangan psikologis. Aku akan membiarkan mereka merasa sangat berkuasa dan kaya raya di depan semua orang penting. Tahap kedua adalah serangan faktual, di mana aku akan membongkar semua bukti kepemilikan aset yang sah dan kejahatan finansial mereka melalui layar besar di aula pesta. Dan tahap ketiga adalah penghakiman publik, di mana aparat kepolisian akan datang menjemput mereka tepat saat mereka sedang berada di puncak rasa malu. Selama seminggu itu, aku tidak pernah muncul di publik. Aku menghilang dari media sosial, aku tidak menjawab telepon dari siapapun, bahkan dari kerabat yang hanya ingin bergosip. Aku ingin mereka berpikir bahwa aku sudah hancur, depresi, dan mungkin sedang meratapi nasib di desa terpencil. Rangga bahkan sempat mengirim pesan singkat yang sangat menghina. Semoga kau menikmati hidup barumu sebagai orang miskin, Anjani. Jangan lupa tonton berita besok malam, kau akan melihat betapa hebatnya aku tanpa dirimu. Aku hanya tersenyum membaca pesan itu. Dia benar, aku akan menonton berita, tapi dia yang akan menjadi bintang utamanya dalam balutan rompi oranye. Aku juga menyiapkan penampilanku untuk malam pesta. Aku tidak ingin tampil sebagai wanita yang ingin bersaing kecantikan dengan Salsabila. Aku ingin tampil sebagai wanita yang memiliki otoritas. Aku memilih gaun hitam paling sederhana yang kupunya, namun memiliki potongan yang sangat tegas. Aku ingin kehadiranku di sana memberikan tekanan mental bagi mereka tanpa aku perlu mengucapkan sepatah kata pun. Anjani, laporan pencucian uang ini sudah resmi masuk ke sistem pelaporan anonim pihak berwenang. Lapor Adrian pada hari H pesta. Tim khusus sudah bersiap di luar gedung aula malam ini. Mereka hanya menunggu sinyal dari sistem kita saat transaksi ilegal itu divalidasi oleh Rangga sendiri di atas panggung. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku tampak lebih tirus, tapi mataku bersinar dengan api yang tidak pernah ada sebelumnya. Aku bukan lagi Anjani yang membiarkan dirinya diinjak-injak demi menjaga perasaan seorang suami yang ternyata adalah ular. Kau siap? Tanya Adrian. Aku sudah siap sejak 7 tahun yang lalu saat aku membangun perusahaan ini sendirian. Jawabku mantap. Malam ini, aku hanya akan mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku. Kami berangkat menuju gedung pesta. Di dalam mobil, aku terus memantau pergerakan saham perusahaan melalui ponsel. Aku melihat Rangga mulai melakukan manipulasi pasar untuk meningkatkan harga saham secara semu sebelum dia menjualnya secara massal malam ini. Itu adalah tindakan kriminal serius. Dia benar-benar sedang menggali kuburannya sendiri, dan aku hanya perlu memberinya dorongan terakhir. Saat mobil kami tiba di depan gedung, aku melihat lampu-lampu mewah dan barisan mobil mewah yang terparkir. Suasana sangat meriah. Rangga benar-benar menghabiskan miliaran rupiah hanya untuk satu malam ini. Uang yang sebenarnya sudah tidak dia miliki lagi, karena semua rekeningnya sudah kukunci secara digital 2 jam yang lalu. Dia sedang berpesta menggunakan uang imajiner yang tidak akan pernah bisa dia cairkan. Aku melangkah keluar dari mobil dengan tenang. Udara malam terasa dingin, tapi hatiku terasa sangat panas. Aku berjalan melewati karpet merah,
mengabaikan tatapan aneh dari para petugas keamanan yang mengenaliku sebagai wanita yang baru saja diusir. Mereka ragu-ragu untuk menghentikanku karena aku berjalan dengan kepercayaan diri seorang pemilik gedung. Aku masuk ke dalam aula, mencari sudut paling gelap untuk berdiri dan mengamati. Di sana, aku melihat Ibu Lestari sedang memamerkan gelang barunya kepada teman-temannya. Aku melihat Salsabila yang tertawa genit sambil memegang gelas sampanye mahal. Dan aku melihat Rangga, pria yang paling kubenci di dunia ini, sedang bersiap naik ke panggung. "Selamat bersenang-senang, Rangga," bisikku sambil menekan tombol aktif di ponselku untuk memberikan sinyal kepada Adrian bahwa aku sudah berada di posisi. "Karena setelah ini, duniamu tidak akan pernah sama lagi. Rencana ini bukan hanya soal uang 100 miliar. Ini soal menunjukkan pada mereka bahwa kecerdasan seorang wanita yang tulus tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kelicikan para benalu. Aku sudah menyiapkan senjata dan bukti dengan sangat rapi. Sekarang, aku hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk meledakkan semuanya. Panggung sudah siap. Lampu sorot sudah menyala. Dan aku, Anjani, adalah pemilik sebenarnya dari pertunjukan malam ini." Lampu aula yang tadinya benderang tiba-tiba sedikit meredup, menciptakan suasana yang dramatis saat Rangga berdiri di atas panggung dengan sombongnya. Aku masih berdiri di sudut yang sama, tersembunyi oleh bayangan pilar besar, memperhatikan setiap gerak-gerik pria yang pernah kusebut suami itu. Rangga memegang mikrofon dengan tangan yang sedikit gemetar, karena rasa bangga yang meluap-luap. Di bawah panggung, Salsabila memberikan ciuman jauh, sementara Ibu Lestari duduk di barisan depan dengan wajah yang dipenuhi keangkuhan, seolah-olah dia adalah ratu dari kerajaan yang baru saja mereka curi dariku. Malam ini, bukan hanya tentang kesuksesan bisnis. Suara Rangga menggema melalui pengeras suara berkualitas tinggi. Malam ini adalah tentang pembuktian. Banyak yang meragukan kepemimpinan saya, banyak yang mengira bahwa saya hanya bayang-bayang di belakang istri saya yang lama. Tapi lihatlah hari ini. Di layar ini, saya akan menunjukkan kepada kalian semua modal awal yang telah saya amankan untuk ekspansi holding baru kita, senilai 100 miliar rupiah secara tunai. Dia memberi isyarat kepada operator di belakang. Rangga ingin menunjukkan saldo rekening perusahaannya untuk meyakinkan para investor yang hadir. Ini adalah taktik kotornya untuk mendapatkan kucuran dana baru yang rencananya akan dia gunakan untuk membayar utangnya kepada Pranata. Namun, tepat saat dia menekan tombol pada remote di tangannya, layar itu tetap gelap gulita. "Maaf, ada kendala teknis sedikit," ucap Rangga dengan tawa yang dipaksakan. Dia menoleh ke arah operator dengan tatapan tajam yang menyeratkan amarah. Di saat yang sama, aku memberikan sinyal kepada Adrian melalui ponselku. Tahap pertama dari serangan psikologis dimulai. Aku tidak langsung mematikan lampu, tapi aku memerintahkan sistem untuk menolak semua akses kartu kredit dan akun digital yang ada di dalam gedung ini yang terhubung dengan nama Rangga. Tiba-tiba, seorang pelayan senior mendekati meja Ibu Lestari. Mereka baru saja memesan beberapa botol sampanye paling mahal seharga ratusan juta rupiah untuk merayakan momen besar ini. "Mohon maaf, Ibu Lestari," suara pelayan itu cukup terdengar oleh tamu-tamu di sekitarnya. "Kartu kredit yang Ibu berikan ditolak oleh sistem. Mesin kami menunjukkan pesan, akses diblokir oleh pemilik sah." Wajah Ibu Lestari berubah menjadi merah padam. "Apa maksudmu? Jangan konyol. Kartu ini memiliki limit miliaran rupiah. Coba lagi." Pelayan itu mencoba sekali lagi, namun hasilnya tetap sama. Beberapa sosialita di meja sebelah mulai berbisik-bisik. Katanya punya aset 100 miliar, tapi bayar sampahnya saja tidak bisa, bisik salah satu dari mereka yang suaranya terdengar cukup jelas. Lestari mulai panik. Dia memanggil Rangga dari bawah panggung. "Rangga, urus orang ini." Beraninya dia mempermalukan ibu di depan teman-teman. Rangga yang masih berada di panggung tampak bingung. Dia mencoba merogoh ponselnya untuk memeriksa akun perbankannya, tapi tepat saat dia menyalakan layar ponselnya, sebuah notifikasi merah besar muncul, akses biometrik diperlukan. Identitas tidak cocok. Rangga mulai berkeringat. Dia mencoba memindai sidik jarinya berulang kali, namun ponsel itu justru mengeluarkan suara peringatan yang cukup nyaring. Di tengah kebingungan itu, aku melangkah keluar dari bayangan. Aku berjalan pelan menuju tengah aula,
melewati kerumunan tamu yang mulai menoleh ke arahku. "Ada masalah dengan uangmu, Rangga?" tanyaku dengan suara yang tenang namun memiliki otoritas yang kuat. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Rangga menatapku dari atas panggung dengan mata yang membelalak. "Anjani, kenapa kau masih di sini? Aku sudah menyuruh penjaga mengusirmu." "Penjaga yang gajinya belum kau bayar karena akunmu dibekukan?" balasku sambil tersenyum tipis. "Rangga, kau mengundang orang-orang ini untuk pamer, tapi kau bahkan tidak bisa membayar tagihan pesta malam ini." "Bohong!" teriak Salsabila yang tiba-tiba ikut berdiri. "Mas Rangga punya uang banyak. Kau hanya iri karena kau sudah didepak dari sini." Aku mengabaikan Salsabila dan tetap menatap Rangga. Aku tahu fobianya akan segera muncul. Aku memerintahkan Adrian untuk memainkan pencahayaan. Lampu aula mulai berkedip-kedip, menciptakan efek kilatan yang tidak nyaman. Suara dengung frekuensi tinggi mulai diputar melalui sistem audio. Suara yang hanya bisa didengar jika seseorang benar-benar memperhatikan, dan itu adalah frekuensi yang dirancang untuk memicu kecemasan. "Ingat apa yang kau katakan padaku dulu, Rangga," kataku sambil terus berjalan mendekati panggung. "Kau bilang kau tidak suka berada di ruangan yang gelap dan sempit. Sekarang, kau terjebak di aula ini, dikelilingi oleh ratusan orang yang sedang menilai kegagalanmu. Kau merasa sesak, bukan? Kau merasa dinding-dinding ini mulai menghimpitmu?" Napas Rangga mulai memburu. Dia melepaskan dasinya yang terasa mencekik. Matanya liar menatap sekeliling. Para investor yang tadi mengerumuninya mulai mundur perlahan, menciptakan jarak seolah-olah Rangga adalah orang yang terjangkit wabah. Reputasi yang sangat dia jaga kini sedang hancur berkeping-keping di depan matanya sendiri. "Hentikan ini, Anjani!" teriak Ibu Lestari, mencoba menghampiriku namun dia tersandung gaunnya sendiri dan hampir jatuh. "Kau melakukan sesuatu pada sistem ini, kan? Kau memang licik." "Aku tidak melakukan apa-apa selain mengambil kembali kunci rumahku, Ibu," jawabku tanpa menoleh. "Ibu selalu bilang aku wanita yang hanya tahu angka. Nah, angka-angka itu sekarang sedang bicara pada Ibu bahwa Ibu adalah orang miskin yang mengenakan perhiasan pinjaman." Serangan psikologis ini bekerja dengan sempurna. Aku melihat Rangga mulai gemetar di atas panggung. Dia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Inilah pria yang seminggu lalu mengusirku dengan sombongnya. Inilah pria yang merasa bisa mencuri seluruh hidupku. Sekarang, dia terlihat seperti tikus kecil yang terpojok di bawah lampu sorot. Aku ingin dia merasakan setiap detik dari ketakutan ini. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya saat semua orang yang tadinya memujamu, tiba-tiba memandangmu dengan jijik. Rasa malu adalah senjata yang lebih tajam daripada pedang bagi orang seperti Rangga. "Salsabila," panggilku, menoleh ke arah wanita itu. "Kau juga terlihat sangat gelisah. Apa kau khawatir tentang tiket pesawatmu ke Swiss besok malam? Apa kau takut jika kau tidak bisa pergi membawa uang yang kau harapkan?" Wajah Salsabila berubah menjadi pucat pasi. Dia menatap Rangga, lalu menatapku dengan ketakutan yang nyata. "Apa maksudmu? Aku tidak punya tiket apa-apa." Rangga menoleh ke arah Salsabila, kebingungan bercampur amarah mulai muncul di matanya. "Swiss? Tiket apa? Salsabila? Kau bilang kita akan pindah ke Australia bersama." Aku tertawa kecil, suara tawaku bergema di aula yang sunyi. "Kasihan sekali, Rangga. Kau dikhianati oleh orang yang membantumu mengkhianatiku. Bukankah itu sebuah ironi yang indah?" Keadaan di aula semakin kacau. Beberapa tamu mulai meninggalkan ruangan karena merasa suasana menjadi sangat tidak nyaman. Namun, banyak juga yang tetap tinggal karena ingin melihat drama ini berakhir. Rangga terduduk di lantai panggung, memegang kepalanya. Dia benar-benar hancur secara mental. Dia merasa sistem yang dia pikir sudah dia kuasai kini berbalik menyerangnya, seolah-olah hantu dari masa laluku sedang menghantuinya di setiap sudut ruangan. "Cukup!" teriak Rangga dengan suara parau. "Berikan aku aksesnya. Itu uangku. Aku sudah menandatangani dokumennya." "Dokumen fisik bisa dipalsukan, Rangga. Tapi kode biometrik yang tertanam di dalam inti sistem perbankan internasional tidak bisa kau tipu," kataku sambil berdiri tepat di depan panggung. "Kau hanya memegang kertas tanpa nilai. Kau memegang kunci ke sebuah ruangan yang pintunya sudah kuhilangkan."
Adrian mengirimkan pesan padaku, tahap 1 selesai. Dia sudah hancur. Lanjutkan ke tahap 2. Aku menarik napas panjang, menatap mantan suamiku yang kini tampak begitu kecil. Ini baru permulaan dari malam panjang yang harus dia lalui. Dia mengira dia sedang merayakan kemenangannya, padahal dia hanya sedang menghadiri pemakaman karir dan harga dirinya sendiri. Setelah melihat Rangga yang hancur secara mental, inilah saatnya untuk menghancurkan mereka dengan fakta yang tidak bisa mereka sangkal. Aku memberi isyarat kepada Adrian di ruang kontrol. Tiba-tiba, lampu aula kembali menyala terang benderang, namun layar raksasa di belakang panggung tidak lagi menampilkan logo perusahaan palsu milik Rangga. Layar itu menyala dengan resolusi tinggi, menampilkan grafik aliran dana yang sangat rumit. Di puncak grafik itu, terpampang jelas namaku, Anjani, pemilik tunggal dan administrator utama. Di bawahnya, terdapat barisan transaksi yang ditandai dengan warna merah menyala. Hadirin sekalian, suaraku kini terdengar sangat lantang karena Adrian telah mengalihkan kendali mikrofon di panggung ke mikrofon kecil yang aku pakai. Maaf atas gangguan teknisnya. Namun, karena mantan suami saya, Rangga, sangat ingin menunjukkan asetnya, biarkan saya membantunya menunjukkan kenyataan yang sebenarnya. Layar berganti menampilkan rekaman video CCTV yang sangat jernih. Di sana terlihat Rangga sedang duduk di sebuah kantor gelap bersama Salsabila dan seorang pria yang wajahnya disamarkan. Namun aku tahu itu adalah Pranata, si lintah darat. Dalam video itu, Rangga terdengar jelas mengatakan, "Aku akan memalsukan tanda tangan Anjani. Setelah aset 100 miliar itu cair, aku akan membayar utangku padamu, Pranata. Sisanya akan kubawa lari bersama Salsabila." Gumam terkejut terdengar dari seluruh penjuru aula. Para investor yang tadi berencana menanamkan modal pada Rangga kini terlihat sangat marah. Beberapa dari mereka mulai memotret layar tersebut. "Itu fitnah. Itu video editan," teriak Rangga sambil mencoba bangkit dan menyerang layar, namun dia terjatuh lagi karena kakinya masih lemas. "Fitnah?" tanyaku retoris. Layar selanjutnya, tolong. Layar menampilkan dokumen-dokumen perbankan resmi dari Singapura dan Swiss. Di sana tertera jelas bahwa Rangga telah mencoba memindahkan dana 100 miliar rupiah ke sebuah perusahaan cangkang bernama RS Global. Namun, di samping dokumen itu, muncul surat pernyataan resmi dari Bank Pusat yang menyatakan bahwa seluruh transaksi tersebut telah dibatalkan secara otomatis karena kegagalan verifikasi biometrik pemilik sah. "Kau lihat ini, Rangga," aku menunjuk ke arah layar. "Kau pikir kau bisa mencuri uang itu hanya dengan selembar kertas kuasa? Sistem keamanan yang kubangun tidak mengenali tanda tangan manual jika jumlah transaksinya melebihi 1 miliar. Sistem itu meminta pemindaian retina mata. Dan seperti yang semua orang lihat malam ini, mata itu bukan milikmu." Lalu, kejutan terbesar muncul di layar. Foto paspor Salsabila bersanding dengan 2 tiket pesawat kelas 1 menuju Zurich, Swiss, untuk keberangkatan besok pagi pukul 5. Di bawahnya, terdapat rincian rekening rahasia Salsabila yang ternyata sudah berisi 10 miliar rupiah. Uang yang dia curi dari dana operasional yang sempat Rangga berikan padanya tanpa sepengetahuan Rangga. Rangga menoleh ke arah Salsabila dengan tatapan penuh kebencian. Kau benar-benar ingin meninggalkanku? Kau bilang uang itu untuk modal kita di Australia." Salsabila mundur perlahan, wajahnya yang penuh riasan kini luntur oleh keringat dingin. "Mas, itu untuk cadangan kita." "Cadangan? Atas namamu sendiri?" bentak Rangga. Dia mencoba mengejar Salsabila, namun Ibu Lestari menahannya. "Rangga, jangan pedulikan wanita itu. Bagaimana dengan perhiasanku? Bagaimana dengan rumah kita?" tanya Ibu Lestari dengan suara gemetar. Aku tersenyum dingin. "Rumah itu, Ibu, sudah diagunkan oleh Rangga kepada Pranata sebagai jaminan utang judinya. Dan perhiasan yang Ibu pakai sekarang? Itu adalah aset perusahaan yang disewa atas nama kantorku. Karena tagihannya tidak dibayar malam ini, petugas dari toko perhiasan akan datang sebentar lagi untuk mengambilnya kembali." Ibu Lestari memegang kalung berliannya dengan erat, seolah-olah itu adalah nyawanya. "Tidak, ini milikku. Rangga yang membelikannya untukku." "Dengan uang siapa, Ibu?" "Dengan uangku," kataku tegas. "Semua yang ada di ruangan ini, mulai dari dekorasi bunga,
makanan lezat yang baru saja kalian telan, hingga baju-baju mahal yang kalian kenakan, semuanya dibiayai oleh sistem yang kau pikir sudah kau kuasai, Rangga. Dan malam ini, aku telah mencabut semua izin penggunaan dana tersebut. Layar kemudian menampilkan bukti terakhir dan yang paling mematikan, laporan audit pajak selama 2 tahun terakhir. Adrian telah berhasil menyusun semua data yang menunjukkan bagaimana Rangga dan Salsabila melakukan pencucian uang melalui proyek-proyek fiktif. Nilai penggelapannya mencapai puluhan miliar rupiah. Ini bukan hanya soal pengkhianatan dalam pernikahan, kataku kepada hadirin. Ini adalah kejahatan korporasi tingkat tinggi. Dan sebagai pemilik sah dari perusahaan ini, saya telah menyerahkan seluruh bukti ini kepada pihak kepolisian dan Direktorat Jenderal Pajak 1 jam yang lalu. Tiba-tiba, pintu aula terbuka lebar. Beberapa pria berpakaian sipil namun dengan gaya yang sangat tegas masuk ke dalam ruangan. Di belakang mereka, terlihat beberapa polisi berseragam. Para tamu mulai menepi, memberi jalan bagi para petugas itu. Rangga, Salsabila, dan Ibu Lestari terpaku di tempat mereka masing-masing. Mereka melihat ke arah layar, lalu ke arah petugas, lalu ke arahku. Fakta-fakta yang terpampang di layar itu terlalu nyata untuk dibantah. Tidak ada pengacara di dunia ini yang bisa menyelamatkan mereka dari bukti digital yang begitu rapi dan sistematis. Anjani, tolong. Rangga merangkak mendekatiku dari panggung, suaranya terdengar seperti rengekan anak kecil. Aku hilaf. Aku hanya ingin dihargai. Aku akan mengembalikan semuanya, tolong batalkan laporannya. Aku menatapnya dengan rasa kasihan yang sangat tipis, jauh di dasar hatiku. Namun, rasa sakit saat aku diusir dari rumahku sendiri seminggu lalu jauh lebih besar. Kau tidak ingin dihargai, Rangga. Kau hanya ingin memiliki sesuatu yang tidak pernah kau bangun sendiri. Kau adalah seorang pencuri yang merasa dirinya seorang raja. Dan untukmu, Ibu, kataku beralih ke Lestari yang kini menangis terseduh-seduh. Ibu selalu bilang aku bukan siapa-siapa. Malam ini, siapa-siapa, inilah yang akan memastikan ibu belajar bagaimana rasanya hidup tanpa kemewahan yang ibu curi dari menantu ibu sendiri. Petugas kepolisian sampai di depan panggung. Salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah surat perintah penangkapan. Saudara Rangga, Saudari Salsabila, dan Ibu Lestari, Anda semua ditahan atas dugaan penipuan, penggelapan aset, dan pencucian uang. Saat borgol besi itu melingkar di pergelangan tangan Rangga, dia menatapku dengan mata yang bergetar hebat. Kau merencanakan semua ini, sejak kapan? Aku mendekat, membungkuk sedikit agar hanya dia yang bisa mendengar bisikanku. Rencana ini dimulai tepat saat kau menertawakanku di depan keluargamu seminggu yang lalu. Kau pikir kau telah menghancurkanku, padahal kau hanya sedang memberiku alasan untuk berhenti menjadi istri yang baik dan mulai menjadi lawan yang mematikan. Salsabila berteriak histeris saat petugas menyeretnya keluar. Ibu Lestari pingsan di pelukan salah satu polisi, sementara para tamu terus mengambil foto dan video. Malam yang seharusnya menjadi perayaan kemenangan mereka kini resmi menjadi malam kejatuhan mereka yang paling memalukan dalam sejarah sosial ibu kota. Aku berdiri tegak di tengah aula yang mulai kacau itu. Layar di belakangku masih menyala, menampilkan angka 100 miliar yang tetap utuh di bawah namaku. Angka itu bukan lagi sekadar uang bagiku. Itu adalah simbol dari kekuatan seorang wanita yang diremehkan, namun mampu bangkit dan meruntuhkan gunung kesombongan dengan kecerdasannya sendiri. Fakta telah bicara, dan fakta tidak pernah berbohong. Suasana di aula pesta yang tadinya penuh dengan aura kemewahan kini berubah menjadi medan penghakiman yang sangat dingin. Aku berdiri diam, membiarkan hiruk-pikuk di sekitarku menjadi latar belakang dari sebuah akhir yang sudah kurancang dengan sangat teliti. Suara sirene polisi di luar gedung terdengar semakin keras, memantul di dinding-dinding marmer, menandakan bahwa hukum telah datang untuk menjemput mereka yang merasa bisa berada di atas hukum. Para tamu, yang tadinya menatapku dengan tatapan kasihan dan ejekan, kini berkerumun di pinggir aula dengan wajah yang dipenuhi keterkejutan. Mereka adalah orang-orang yang sama yang seminggu lalu mungkin menghapus nomor teleponku dari daftar kontak mereka, dan malam ini, mereka terpaksa menyaksikan bagaimana roda nasib berputar dengan sangat cepat. Aku melihat beberapa dari mereka mulai mengeluarkan ponsel, merekam setiap detik kejatuhan keluarga Rangga. Video-video ini akan menjadi viral dalam hitungan jam,
menghancurkan reputasi sosial yang selama ini dipelihara oleh Ibu Lestari dengan penuh kepalsuan. Harap tenang semuanya. Suara tegas seorang perwira polisi, Kompol Arfan, memecah kebisingan. Dia melangkah maju menuju panggung tempat Rangga masih terduduk lemas. Saudara Rangga, Anda resmi kami tahan atas tuduhan berlapis, pemalsuan dokumen otentik, penggelapan dalam jabatan, dan pencucian uang melalui perusahaan cangkang di luar negeri. Rangga menatap borgol yang kini melingkar di pergelangan tangannya. Wajahnya yang tadi begitu bercahaya kini tampak abu-abu, seolah-olah seluruh darah telah meninggalkan wajahnya. Ini salah paham, Pak. Istri saya, mantan istri saya yang melakukan ini. Dia menjebak saya, teriaknya dengan suara parau yang terdengar putus asa. Kompol Arfan hanya menatapnya dengan dingin. Kami memiliki semua bukti digital yang dikirimkan secara otomatis dari sistem keamanan perusahaan Anda. Bukti itu tidak bisa berbohong. Silakan berikan pembelaan Anda di kantor polisi. Di sudut lain, Salsabila mencoba menyelinap keluar melalui pintu samping, namun langkahnya dihentikan oleh dua orang petugas polisi wanita. Saudari Salsabila, Anda juga harus ikut bersama kami. Kami memiliki bukti keterlibatan Anda dalam manipulasi data perbankan dan rencana pelarian aset ke Swiss. Lepaskan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Mas Rangga yang menyuruhku, jerit Salsabila histeris. Rambutnya yang tertata rapi kini mulai berantakan, dan gaun merah mahalnya tampak kusut karena dia mencoba meronta. Pemandangan paling menyedihkan, atau mungkin paling memuaskan bagi harga diriku yang terluka, adalah Ibu Lestari. Dia berdiri mematung di tengah aula, dikelilingi oleh para sosialita yang selama ini menjadi pengikutnya. Salah seorang petugas mendekatinya. Ibu Lestari, menurut laporan audit, perhiasan dan pakaian yang Ibu kenakan saat ini adalah aset yang dibeli dengan uang hasil penggelapan dari perusahaan milik Saudari Anjani. Berdasarkan perintah penyitaan dari pengadilan, kami harus mengambil kembali aset-aset tersebut sebagai barang bukti. Wajah Ibu Lestari memucat. Apa? Kalian mau menelanjangi saya di sini? Ini penghinaan. Kami membawa kain penutup jika Ibu membutuhkannya, kata petugas itu tanpa kompromi. Namun, kalung, anting, dan gelang itu harus dilepaskan sekarang juga. Dengan tangan gemetar, Ibu Lestari terpaksa melepas satu persatu perhiasan berliannya di hadapan semua orang. Orang-orang yang dulu dia pameri kini, hanya bisa menonton dengan tatapan jijik. Satu persatu simbol kekayaan yang dia banggakan lepas dari tubuhnya, menyisakan seorang wanita tua yang tampak rapuh dan tak berdaya tanpa harta curiannya. Aku melangkah mendekati mereka. Langkah kakiku terdengar mantap di atas lantai marmer. Rangga menatapku saat dia diseret turun dari panggung. Matanya merah, penuh dengan campuran antara kebencian dan rasa malu yang tak tertahankan. Kau puas, Anjani, desisnya saat kami berdiri berhadapan. Kau menghancurkan keluargaku. Kau menghancurkan ibuku. Aku tidak menghancurkanmu, Rangga, jawabku dengan nada datar yang sangat tenang. Kau sendiri yang menghancurkan dirimu saat kau memutuskan bahwa mencuri lebih mudah daripada bekerja. Aku hanya mengembalikan keadilan ke tempatnya semula. Ibu Lestari tidak hancur karena aku, dia hancur karena dia mendidik anaknya menjadi seorang pengkhianat. Lestari menatapku dengan air mata yang mengalir merusak riasan wajahnya. Anjani, tolong, pikirkan tentang pernikahan kita dulu. Aku sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai mataku. Anak sendiri? Anak mana yang diusir dari rumahnya sendiri di tengah malam tanpa sepeser pun uang? Anak mana yang dihina di depan keluarga besar saat suaminya memamerkan selingkuhannya? Ibu, cinta ibu hanya sebatas angka di saldo rekeningku. Dan sekarang, angka itu sudah kembali ke tanganku. Tiba-tiba, seorang pria parubaya dengan setelan jas hitam yang sangat rapi masuk ke dalam aula. Dia adalah Pak Pranata, si lintah darat yang selama ini membayangi Rangga. Wajahnya tampak tenang, namun matanya memancarkan bahaya. Dia berjalan langsung menuju Rangga yang sedang dikawal polisi. Rangga, suara Pak Pranata berat dan rendah. Sepertinya rencana hebatmu gagal total. Dan karena aset yang kau janjikan padaku ternyata masih milik istrimu, berarti utangmu padaku masih tetap ada. Dan kau tahu, aku tidak peduli kau berada di penjara atau tidak.
Utang tetaplah utang. Rangga tampak semakin gemetar. Ketakutannya pada Pak Pranata jauh lebih besar daripada ketakutannya pada polisi. Dia tahu bahwa di dalam penjara sekalipun, tangan Pak Pranata bisa menjangkaunya. Inilah karma yang sesungguhnya. Rangga terjepit di antara hukum negara dan hukum rimba dunia gelap yang dia masuki sendiri. Aku menatap Pak Pranata. Pak Pranata, semua aset perusahaan ini berada di bawah perlindungan hukum sekarang. Jika Anda memiliki klaim atas utang pribadi Rangga, silakan hubungi tim pengacara saya. Namun saya tegaskan, tidak satu rupiah pun dari aset saya yang akan keluar untuk menambah lubang yang dibuat oleh mantan suami saya. Pak Pranata menatapku sejenak, lalu dia mengangguk pelan. Ada sedikit rasa hormat di matanya. Anda wanita yang cerdas, Anjani. Rangga memang bodoh karena telah menyanyiakan orang seperti Anda. Saya akan mengurus masalah saya dengan caranya sendiri. Polisi mulai menggiring mereka semua keluar. Rangga, Salsabila, dan Ibu Lestari berjalan melewati barisan tamu yang terus menghujat mereka. Penipu, gila harta, memalukan. Kata-kata itu terus terlontar dari mulut orang-orang yang tadinya tertawa bersama mereka. Saat mereka keluar dari pintu aula, aku merasa sebuah beban berat yang selama bertahun-tahun menghimpit pundakku tiba-tiba terangkat. Aula yang tadinya terasa sangat sesak kini terasa sangat luas. Adrian berjalan menghampiriku, memberikan sebuah tablet yang menunjukkan bahwa semua sistem sudah kembali normal dan aman. Semua akses sudah terkunci permanen untuk mereka. Anjani, kata Adrian. Tim pengacara juga sudah memastikan bahwa gugatan balik untuk pembatalan dokumen pengalihan aset sudah diterima pengadilan malam ini juga. Kau menang secara mutlak. Terima kasih, Adrian, kataku tulus. Tanpa bantuanmu, aku mungkin masih menjadi wanita yang menangis di taman kota itu. Kau yang melakukan semuanya, Anjani. Aku hanya menyediakan alatnya. Kecerdasanmu untuk tetap tenang di bawah tekanan adalah kunci utamanya, balas Adrian sambil tersenyum. Aku menatap sekeliling aula yang kini mulai sepi, karena para tamu diminta keluar, agar polisi bisa melakukan penyitaan aset lebih lanjut. Aku melihat gelas sampahnya yang tergeletak di lantai, bunga-bunga mahal yang mulai layu, dan panggung yang kini kosong. Semuanya tampak seperti sisa-sisa peperangan yang baru saja berakhir. Aku berjalan keluar gedung dengan langkah yang sangat ringan. Di luar, udara malam terasa begitu segar merasuk ke dalam paru-paruku. Aku melihat mobil polisi yang membawa Rangga mulai bergerak menjauh, cahayanya yang merah dan biru perlahan menghilang di kegelapan malam. Inilah akhir dari sebuah babak kelam dalam hidupku. Namun, di dalam hatiku, aku tahu ini bukan hanya soal kemenangan materi. Ini adalah tentang mendapatkan kembali harga diriku yang sempat mereka injak-injak. Aku telah membuktikan bahwa kelembutan seorang wanita bukan berarti kelemahan, dan kesabaran seorang istri bukan berarti kebodohan. Aku menuju mobil hitam yang sudah menunggu di lobi. Sebelum masuk, aku menoleh sekali lagi ke arah gedung mewah itu. Gedung yang tadinya menjadi saksi bisu penghinaanku, kini menjadi monumen kebangkitanku. Aku tidak lagi merasa seperti korban. Aku adalah pemilik dari takdirku sendiri. Mobil mulai melaju, meninggalkan aula pesta itu di belakang. Di dalam mobil yang sunyi, aku menyandarkan kepalaku ke jok yang empuk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa memejamkan mata dengan perasaan tenang yang sangat dalam. Aku tahu bahwa besok pagi, saat matahari terbit, aku akan bangun sebagai wanita yang sepenuhnya baru. Wanita yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun mendikte nilai dirinya. Pertempuran fisik dan hukum ini mungkin sudah selesai, tapi perjalanan untuk membangun kembali hidupku baru saja dimulai. Dan kali ini, aku akan membangunnya di atas fondasi yang jauh lebih kuat, tanpa ada ruang bagi pengkhianat dan parasit seperti mereka. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya di aula pesta itu. Waktu terasa berjalan sangat cepat ketika kita sibuk membangun kembali apa yang sempat hancur. Pagi ini, aku berdiri di balkon kantorku yang baru di lantai 50 sebuah gedung pencakar langit di pusat Jakarta. Pemandangan dari sini sangat luar biasa. Hamparan kota yang sibuk di bawah sana seolah mengingatkanku bahwa hidup terus bergerak maju, tidak peduli seberapa besar badai yang pernah kita lalui. Aku mengenakan setelan blazer berwarna putih gading yang pas di tubuhku, rambutku kupotong sedikit lebih pendek untuk memberikan kesan yang lebih segar dan tegas. Aku menatap pantulan diriku di kaca balkon.
Wajahku tampak jauh lebih tenang. Tidak ada lagi gurat kecemasan atau kesedihan yang dulu selalu kusembunyikan dengan riasan tebal. "Selamat pagi, Ibu Anjani," suara ramah sekretaris baruku terdengar dari interkom. "Pak Adrian sudah menunggu di ruang rapat untuk laporan kuartal pertama." "Terima kasih, bawakan kopi hitamku ke sana," jawabku singkat. Aku melangkah menuju ruang rapat yang berdinding kaca. Di sana, Adrian sedang memeriksa beberapa berkas di laptopnya. Sejak kejadian itu, Adrian bukan lagi sekadar rekan teknisku. Dia sekarang menjabat sebagai kepala divisi keamanan informasi di perusahaanku. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar kupercayai. "Bagaimana kabarnya hari ini, Adrian?" tanyaku sambil duduk di kursi utama. "Luar biasa, Anjani. Saham perusahaan kita naik 12% pagi ini, setelah peluncuran sistem keamanan finansial baru yang kau rancang. Para investor sangat puas. Mereka menyebutnya sebagai Anjani S Iron Dome untuk dunia perbankan," kata Adrian dengan nada bangga. Aku tersenyum. Nama yang sedikit berlebihan, tapi aku senang mereka menghargai hasil kerja keras kita. Setelah rapat selesai, Adrian tetap tinggal sejenak. Dia mengeluarkan sebuah tablet lain dan menunjukkannya padaku. "Aku punya beberapa berita tentang mereka, jika kau ingin tahu." Aku sempat ragu sejenak, namun rasa penasaran akan hasil akhir dari keadilan memaksaku untuk mengangguk. "Katakan padaku." Rangga baru saja dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Semua permohonan bandingnya ditolak karena bukti yang kita berikan terlalu kuat. Di dalam penjara, kabarnya dia mengalami depresi berat karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Salsabila, di sisi lain, dijatuhi hukuman 7 tahun. Dia sempat mencoba menyalahkan Rangga sepenuhnya di pengadilan, tapi hakim melihatnya sebagai rekan dalam kejahatan. Dan yang paling menyedihkan adalah Ibu Lestari. "Apa yang terjadi padanya?" tanyaku. "Dia tidak dipenjara karena usianya dan kurangnya bukti keterlibatan langsung dalam perencanaan, tapi dia kehilangan segalanya. Rumah yang mereka tempati sudah disita oleh bank karena utang Rangga kepada Pak Pranata. Sekarang dia dikabarkan tinggal di sebuah rumah peta kecil di pinggiran kota, hidup dari belas kasihan kerabat jauh yang dulu sering dihina olehnya. Dia mencoba menjual sisa pakaian mahalnya, tapi tidak ada yang laku dengan harga tinggi." Aku menarik napas panjang. Ada rasa lega, namun juga ada sedikit rasa perih melihat bagaimana sebuah keluarga bisa hancur total karena keserakahan. Namun, aku segera menepis perasaan itu. Mereka telah memilih jalan mereka sendiri, dan ini adalah konsekuensi yang harus mereka tanggung. Karma tidak pernah datang terlambat, ia hanya datang tepat pada waktunya. "Bagaimana dengan utang Rangga kepada Pak Pranata?" tanyaku lagi. "Pak Pranata sudah mengambil alih beberapa properti pribadi Rangga yang tidak masuk dalam aset perusahaan. Sepertinya dia sudah puas dengan itu. Setidaknya Rangga masih hidup di dalam penjara, meskipun hidupnya tidak akan pernah tenang," jawab Adrian. Aku menutup berkas di depanku. Cukup tentang mereka. Masa lalu adalah pelajaran, bukan tempat untuk menetap. Sekarang, fokus kita adalah masa depan. Sore harinya, aku memutuskan untuk pulang lebih awal. Aku berjalan keluar dari lobi kantor dengan langkah yang mantap. Orang-orang yang lewat menyapaku dengan hormat. Mereka bukan lagi menghormatiku karena aku adalah istri seseorang, tapi karena aku adalah Anjani, wanita yang membangun kembali kerajaannya dari puing-puing pengkhianatan. Di luar, sebuah mobil hitam yang elegan sudah menungguku. Sopir membukakan pintu untukku, dan aku melangkah masuk. Di dalam mobil, aku melihat sebuah foto kecil yang kusimpan di dompetku. Foto saat aku masih kecil, bersama ayah dan ibuku yang selalu mengajarkanku untuk menjadi wanita yang mandiri. "Ibu, ayah, aku berhasil," bisikku pelan. Mobil melaju membelah kemacetan Jakarta. Aku melihat keluar jendela, menatap lampu-lampu kota yang mulai menyala. Malam ini, aku tidak akan pergi ke pesta mewah untuk pamer kekayaan. Aku akan pulang ke rumahku yang nyaman, memesan makanan kesukaanku, dan menikmati kesendirian yang kini terasa sangat damai. Aku menyadari bahwa kemenangan yang sesungguhnya bukanlah saat aku melihat Rangga diborgol, atau saat aku melihat Salsabila menangis histeris. Kemenangan sesungguhnya adalah saat aku bisa bangun di pagi hari tanpa rasa takut,
Saat aku bisa membuat keputusanku sendiri tanpa harus meminta izin kepada siapapun, dan saat aku tahu bahwa aku memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. 7 tahun pernikahanku dengan Rangga terasa seperti sebuah sekolah yang sangat mahal harganya. Pelajaran yang kudapat adalah bahwa cinta tanpa rasa hormat hanyalah penjara, dan kepercayaan tanpa kewaspadaan adalah sebuah kerentanan. Namun, aku tidak menyesalinya. Tanpa pengkhianatan itu, aku mungkin tidak akan pernah tahu seberapa kuat aku sebenarnya. Mobil berhenti di depan gerbang rumah baruku. Sebuah rumah yang tidak terlalu besar, namun sangat asri dan penuh dengan tanaman hijau. Ini adalah tempat yang kubangun dengan identitas baruku. Tidak ada lagi kenangan pahit di sini. Saat aku melangkah masuk ke dalam rumah, aku merasakan udara malam yang ringan dan bebas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar utuh. Aku bukan lagi wanita yang kehilangan segalanya. Aku adalah wanita yang telah menemukan kembali dirinya sendiri. Aku menang. Bukan hanya melawan mereka, tapi aku menang melawan ketakutanku sendiri. Dan saat aku duduk di ruang tamuku yang tenang, menatap bintang-bintang dari balik jendela besar, aku tahu satu hal dengan pasti. Masa depanku baru saja dimulai, dan kali ini, aku yang akan memegang pena untuk menulis setiap babnya. Duniaku kini adalah milikku sepenuhnya. Dan tidak akan ada lagi pria, atau siapapun yang bisa merampas mahkota yang telah kutempa sendiri dari api penderitaan ini. Aku adalah Anjani, dan ini adalah awal dari kejayaanku yang sesungguhnya.